wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sholat subuh musalla khairul amal dunia, insyaallah selalu diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah Bapak-bapak sekalian, kita sama-sama memulai hari yang indah ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala limpahan rahmat, hidayah serta cucuran nikmat dari Allah lah hingga sampai detik ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang paling mulia, yaitu di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita masih bisa mendengar kalam yang paling mulia, yaitu kalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Serta beberapa waktu ke depan kita akan sejenak berkonsentrasi untuk memahami ilmu-ilmu dan aturan yang paling mulia, yaitu aturan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan segala rentetan rangkaian kegiatan ini akan dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua, sehingga menjadi bekal untuk kita nanti saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam selalu kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan, yang selalu kita dambakan, yang selalu kita inginkan syafaatnya, dan mudah-mudahan Allah berkenan mentakdirkan kita semua masuk dalam kategori umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat dianjurkan untuk bersolawat, Bapak-bapak sekalian, karena salah satu hal yang akan menjadi pengakuan nanti bagi kita semua, kalau diakui oleh Rasulullah, akan dilirik oleh Rasulullah, akan dilihat nanti oleh Rasulullah saat di Yaumil Mahsyar kelak, salah satunya adalah mereka yang paling banyak bersolawat. Ini kata Rasulullah sendiri, yang paling dekat nanti denganku adalah aktsaruhum, yang paling banyak dari mereka yang bersolawat selama di dunianya kepadaku. Maka Rasulullah bersabda, walaupun aku telah meninggal dunia, dalam bahasa kita itu bukan meninggal, tapi intaqala ila rafiqil a'la. Rasulullah berpindah ke tempat yang lebih mulia lagi, itu bahasanya intaqala ila rafiqil a'la. Maka malaikat-malaikat Allah itu ada yang bertugas selama di dunia ini mencatat orang-orang yang bersolawat, dan malaikat-malaikat ini menyampaikan salawatnya kepadaku, kata Rasulullah SAW. Jadi setiap kata detail selawat yang kita lafadzkan, Bapak-bapak sekalian, itu semua tercatat dan dibawakan, disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hingga detik ini, saat kita salat itu kalimatnya Assalamu alaika. Saat tahiyat-tahiyat ya, Assalamu alaika. Ka itu artinya engkau. Kalau aku dan engkau, maka di situ dalam bahasa Indonesia misalnya dalam percakapan itu adalah orang pertama dan orang kedua. Kalau nya itu orang ketiga. Dia laki-laki atau dia perempuan itu orang ketiga yang tidak hadir dalam percakapan. Namun uniknya saat kalimat salat kita saat tahiyat, Assalamu alaika, salam bagi engkau wahai Nabi, Assalamu alaika wa ala ibadillahi sholihin, dan salam pula bagi setiap hamba ya Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Maka di sini dimaksudkan adalah setiap kita salat itu kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam surat Al-Fatihah yang pernah kita bahas beberapa waktu lalu. Dan kemudian itu adalah cara kita menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dibahasakan aku dan engkau. Artinya seolah-olah walaupun beliau telah meninggalkan dunia ini secara jasadnya, namun secara ruhnya, secara keberadaannya tetap beliau rahmatan lil alamin, mulai diutus sampai nanti dunia ini hancurkan. Segala aspek yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW tetap ada di sekitar kita.
salah satu bentuk kemuliaan daripada diperintahkannya salawat kepada kita. Selain itu Bapak-bapak sekalian, kalau setiap hari Jumat biasanya kita mendengar kalimat ini, surat Al-Ahzab ayat 56, ayat yang selalu dikutip oleh setiap khatib di khutbah kedua biasanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat yang luar biasa sekali. Kalau kita artikan kata per katanya, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan semua malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah langsung yang perintahkan dengan panggilan yang sangat indah sekali, ya ayyuhalladzina amanu, duhai manusia-manusia, hamba-hambaku yang ada di dunia yang aku beriman. Ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang yang amanu, telah mengikrarkan dirinya beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepada beliau juga, kepada dia juga, wasallimu taslima, dan sampaikanlah salam yang paling mulia, salam penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bingung Pak ketika memahami, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita bersolawat, bedanya apa kalau itu? Maka dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita cuma lihat teks dari terjemahnya, maka sama saja. Allah bersolawat dan malaikat bersolawat dan kita manusia disuruh bersolawat. Maka ini gunanya ngaji tafsir, karena tidak ada penjelasannya dalam teks ayatnya. Penjelasannya hanya dijelaskan oleh ulama-ulama yang menetapkan penjelasan ini dalam kitab-kitab tafsir yang penjelasannya diambil juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata ketika Allah bersolawat, itu maknanya Allah melimpahkan salawatnya. Salawat itu bisa diartikan berkah, salawat itu bisa diartikan kasih sayang, salawat itu bisa diartikan rahmat. Maka ketika disebutkan innallaha, Allah bersolawat, maksudnya Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Wa malaikatahu, malaikat bersolawat. Malaikat bersolawat ini kata para ulama maksudnya malaikat menunjukkan rasa hormatnya kepada Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat. Atau dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan juga, malaikat selalu mendoakan ampunan dan keberkahan bagi Nabi Muhammad SAW, yang padahal keberkahan itu tak pernah terputus Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian baru yang ketiga ini, apa makna perintah? Kenapa kok orang yang beriman Allah suruh untuk bersalawat kepada? Maka makna salawat kita itu Bapak-bapak sekalian adalah, kalau diartikan salawat yang sering dibacakan oleh kita itu kan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma, ya Allah Tuhan kami, salli, berikanlah salawatmu ya Allah ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini janggal ini Pak kalau kita artikan. Nabi Muhammad itu khairul khalqillah, sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya paling sempurna, akhlaknya paling mulia, surganya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiba-tiba siapa kita kok pede sekali berdoa, ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita gak punya tiket surga, sholatnya bukan khusyuk tapi khusyuk, akhlaknya kadang-kadang masih brutal. Kok bisa-bisanya mendoakan untuk Rasulullah supaya dilimpahkan rahmat? Kan ada aneh. Biasanya kita kalau minta doa itu kemana Pak? Ke orang yang kita rasa itu lebih alim dari kita, mungkin ibadahnya lebih banyak dari kita, yang bagi kita ini Ustadz ini lebih dekat ke Allah daripada saya, doanya lebih mustajab. Biasanya kita lihat dia gitu, perasaan kita seperti itu ketika kita minta doa. Tapi kenapa Allah memerintahkan kita mendoakan Nabi Muhammad SAW dengan
nggak bisa kita maknai hanya sekedar terjemahnya saja. Kalau kita terjemahkan jadinya kayak tadi, kita yang masih nggak jelas hisabnya ini mendoakan makhluk yang udah terjamin surganya. Kok yang dari bawah mendoakan yang atas? Kan jadi aneh. Maka ternyata maksudnya adalah kira-kira seperti ini kalau diartikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka dimaknai, ya Allah, sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmatmu, cinta kasihmu yang gak pernah terputus kepada Nabi Muhammad SAW, maka dengan kami berselawat ini, kami meminta pula, berharap pula cucuran nikmat walaupun sedikit saja dari segala nikmat yang pernah Engkau limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sehakikatnya saat kita bersalawat, lafaznya kita berdoa untuk Nabi Muhammad, namun maknanya kita sedang meminta cucuran nikmat yang pernah Allah, yang telah Allah, bahkan yang terus Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu jadi asik sekali ternyata. Lafaznya terlihat memintakan, tapi ternyata maknanya kita meminta, bukan mendoakan, namun kita sedang meminta segala cucuran itu walaupun sedikit saja, mudah-mudahan tercucur pula kepada kita dengan wasilah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian kita bisa membiasakan lisan kita ini, setidak-tidaknya mulai dari lisan dulu yang membiasakan untuk salawatnya, maka nanti semakin sering bersalawat dengan lisan, lama-lama Allah sendiri yang akan benar-benar menusukkan ke dalam hati ini rasa cinta dan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hal lain, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masih kita berbicara tentang salawat ini, mungkin Bapak-bapak sekalian pernah dengar kisah Laila Majnun. Kisah Laila Majnun ini sebagian besar mengatakan kisah karangan, tapi kemudian ada yang mengatakan itu kisah nyata, tapi itu pendapatnya lemah. Namun baik nyata ataupun karangan, kita akan cek sedikit dari kisah Laila Majnun ini. Laila adalah seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Majnun itu laki-lakinya namanya Qais sebetulnya. Majnun itu artinya gila, tergila-gila si Qais ini dengan perempuan bernama Laila. Tapi ternyata cintanya tak disambut. Maka singkat cerita di beberapa kisah dikisahkan Qais ini menjadi gila. Namun ketika didoakan oleh para ulama, didoakan oleh keluarganya, sembuhlah dia. Ketika sembuh dia menjadi orang yang sangat taat sekali, namun dia masih mengekspresikan cintanya kepada Laila. Suatu kali dia ditanya, wahai Qais, mana yang lebih engkau cintai, Laila atau dunia dan seisinya? Maka jawabannya Qais ini unik sekali, Pak. Kata Qais, debu yang menempel di sendal Laila itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Yang ditanya, Laila, apa seisi dunia? Jawabannya, debu yang menempel di sandalnya Laila itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kayak gitu dia mengekspresikan cintanya kepada Laila. Maka Allah memerintahkan kita untuk mengekspresikan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu yang paling awalnya adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semakin disebut namanya akan semakin terngiang di kepala, dari kepala lama-lama akan diproses, akan turun dia nanti ke hati. Nah, kan biasanya gitu Pak, dari mata turun ke hati. Kalau kita diajarkan dari lisan, diproses dengan otak kita, pikiran kita, maka Allah nanti yang akan menurunkan cinta itu ke dalam hati kita. Maka kadang-kadang ada yang berpikir, udah banyak salawat tapi kok masih susah ya, pengen benar-benar menyangka diri kita tuh saya udah cinta betul sama Rasulullah. Itu kayaknya berat ngomong seperti itu. Padahal udah sering bersalawat. Gak apa-apa. Yang penting salawat dulu. Karena urusan hati ini urusannya Allah, bapak-bapak sekalian. Hati itu namanya qalbun. Jangan kita sebut kalbun. Kalau dalam bahasa Arab, kalbun itu artinya guguk, Pak. Pakai kaf. Kalbun artinya itu guguk, temannya kucing itu, musuhnya kucing. Tapi kalau yang disebut hati itu tulisan Arabnya pakai qalbun.
Walaupun nanti ketika diserap dalam bahasa Indonesia udah jadi kalbu. Maka kita sering dengan istilah manajemen kalbu atau siraman kalbu. Itu udah serapan bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalbu itu artinya musuhnya kucing, gugup gitu. Tapi kalau yang disebut hati itu adalah qalbu, pakai qal. Tapi sekali lagi kalau udah dalam bahasa Indonesia, kalau disebutnya jadi kalbu nggak masalah, itu udah bahasa serapan namanya. Tapi jangan dibanding-bandingkan karena nanti repot. Ketika dibanding-bandingkan akan jadi permasalahan yang viral itu. Masya Allah. Jangan tulis Masya Allah, tulislah Mas spasi Sya, A-nya gede baru Allah. Itu nggak ngefek dalam bahasa Indonesia, Pak. Insya Allah, jangan tulis Insya Allah nyambung, tulislah In spasi Sya, A-nya gede baru Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu nggak ada efeknya, Pak. Nggak ada efeknya. Orang ini kadang-kadang terlalu berlebihan. Kalau dalam letter bahasa Indonesia itu namanya transliterasi. Kalau kita ngerjain skripsi, Pak ya, ada itu kan transliterasi. Kalau huruf Z itu dibacanya DZ. Kalau huruf Allah itu Z ada titiknya di atas. Ketika di bahasa Indonesia kan kok salah, itu gak ngaruh. Yang penting kita tahu maksudnya apa itu Masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa itu insya Allah jika Allah berkehendak. Kok kalau nulisnya pakai tulisan Arab salah, itu baru repot maknanya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia tak masalah. Kadang-kadang dibesar-besarkan pula. Bahkan sampai detik ini saya masih pernah itu Pak ngelihat jangan Masya Allah tapi Mas spasi Sya terus Allahnya gede, nanti salah memaknai. Kalau dalam tulisan Arab baru, tapi kalau di teks bahasa Indonesia itu udah bahasa serapan. Nanti saya panggil lagi kalbu dengan kolbu, ini repot dunia nanti. Kalbu itu udah diserap dari bahasa kolbu tadi. Tapi kalau kita sebut kalbu sekali lagi Pak, itu artinya bahaya, itu gugup gitu. Kalau kalbu pakai kaf. Ini maka kadang-kadang bahasa yang sering dibesar-besarkan, padahal belum belajar pula sastra Arab. Ini repot ini kadang. Tapi kita kembali ke kolbu Pak. Kolbu itu berasal dari bahasa kata kerja artinya. Qallaba yuqallibu, artinya membolak-balikkan. Maka hati dalam istilah agama itu disebut qalbu. Maka orang Arab bertanya-tanya, kenapa hati itu disebut qalbu? Repot kan Pak? Padahal qalbu itu bahasa Arab. Tapi orang Arab aja bertanya-tanya, kenapa hati disebut qalbu? Ini uniknya. Karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi Al-Quran bukan bahasa Arab. Al-Quran itu, saya pelan-pelan menjelaskan ini. Al-Quran itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diturunkan lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisanul Arabi, baru pakai bahasa Arabnya. Pada hakikatnya Al-Quran bukan bahasa Arab. Al-Quran itu adalah kalam Allah, cuman disampaikan menggunakan bahasa Arab. Maka Pak, ada orang yang lahir di Arab, besar di Arab, ngomong bahasa Arab, kalau mimpi ngigaunya pakai bahasa Arab, itu tapi kalau dia baca Al-Quran gak bisa langsung paham. Dia harus bertanya, ini artinya apa? Ini artinya apa? Karena bahasa Arab yang dipakai dalam Al-Quran itu bukan bahasa manusia. Sebagiannya ada yang mudah dipahami, tapi sebagian besarnya itu bahasa Al-Quran sendiri yang memang notabene-nya kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satunya ini, qalbun itu bahasa Arab, tapi aslinya dari bahasa Quran. Yang dikenal oleh bahasa Arab itu adalah qallaba yuqallibu, artinya kata kerja membolak-balikkan. Lalu kenapa kok hati itu dipakai istilah dari jadi qalbun? Artinya yang dibolak-balikkan. Ternyata ketika dijelaskan, masalah hati itu adalah sesuatu yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha membolak-balikkan sesuatu. Apa itu bentuknya? Itulah hati. Maka betul sekali ketika disebutkan innamal a'malu binniyati, sungguh sumber daripada setiap amal itu harus dari hatinya dulu.
Karena kadang-kadang ada yang terlihat amalnya begitu baik, indah untuk akhirat amalnya, tapi ternyata ada niat terselubung di balik semua itu, maka Allah hanya yang tahu itu. Contoh misalnya saya sedang berbicara, ketika saya lagi bilang ini, saya mengajarkan ilmu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi siapa yang tahu yang ada di hati ini? Sepersekian detik niat saya untuk menyampaikan ilmu Allah bisa berubah untuk mendapatkan ketenaran, untuk mendapatkan pujian. Itu berat sekali Pak kalau berbicara tentang masalah hati. Maka nih biasanya Pak, kalau majelis taklim itu yang disindir oleh ustadznya jemaahnya, sekarang saya akan menyindir diri saya sendiri Pak. Kata Rasulullah SAW, ada 3 kelompok golongan yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah. Yang pertama itu adalah orang yang dermawan. Yang kedua adalah orang yang berjihad fisabilillah. Yang ketiga adalah ahli ilmi, ulama. Ketika yang pertama ini orang yang dermawan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau wahai hambaku, telah aku berikan nikmat kepadamu di dunia dulu. Banyak yang aku berikan dari harta. Apa yang engkau lakukan dengan nikmat itu? Maka kata hamba ini, dengan hartamu ya Allah, aku bersedekah. Aku bersedekah dengan segala hartamu, aku bersedekah dengan ikhlas. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadzabta, bohong kamu itu. Ngeri sekali. Kamu bohong kata Allah. Kamu sedekah dengan harta yang aku berikan di dunia itu cuma untuk dapat ketenaran dan dipanggil dermawan oleh tetangga-tetanggamu. Dan kamu sudah dapatkan gelar itu. Sekarang masuk sana ke surga. Masuk ke neraka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilemparkan ke neraka orang itu ngeri sekali. Orang yang kedua, dermawan terus yang berjihad. Ditanya oleh Allah, wahai hambaku, aku berikan nikmat, apa yang engkau lakukan dengan nikmat selama di dunia itu? Maka kata orang ini, ya Allah, aku berjihad dengan keberanian ini, dengan kekuatan ini, dengan keahlian ini, aku berperang di jalanmu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadzabta, bohong kamu itu. Di dalam hati kecil kamu, aku tahu kamu berjihad itu supaya dipanggil pejuang, supaya dipanggil pahlawan oleh tetangga-tetanggamu, oleh orang-orang sekitarmu. Engkau telah dapatkan gelar itu, maka sekarang kembali ke neraka, masuk neraka. Maka yang terakhir ini Pak, ada orang yang dikasih ilmu oleh Allah, hafal Quran, hafal segala jenis hukum Islam. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hambaku, aku berikan engkau nikmat ilmu, apa yang engkau lakukan dengan nikmat itu selama di dunia? Kata orang ini,